Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan fitur utama aplikasi pada bab ketiga dan tentang teknologi informasi komunikasi kelas 8. Nah, fokus utama kita adalah mengetahui apa itu pengelolaan kata, lembar kerja, dan presentasi. Baik, apa itu aplikasi? Menurut buku bahan ajar yang telah kita baca, aplikasi adalah perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi atau disingkat aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Kutip dari Oxford English Dictionary. Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna atau user, kita sebagai user, yang biasanya disebut end user. Aplikasi adalah program yang membantu kita untuk menyelesaikan tugas di komputer. Contohnya ya, khususnya dalam aplikasi perkantoran, ada aplikasi pengelolaan kata, aplikasi untuk membuat laporan. Pengolahan kata itu laporan berupa teks atau deskripsi. Lalu lembar kerja. Lembar kerja ini berhubungan dengan hitung-menghitung. Contohnya adalah menghitung nilai rapot. Lalu ada presentasi untuk membuat sebuah slide presentasi. Contohnya seperti yang dibuat saat ini merupakan aplikasi PowerPoint yang dibuat untuk melaksanakan presentasi. Nah, yang pertama kita harus membahas khususnya aplikasi itu adalah aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran salah satunya adalah aplikasi pengelolaan kata. Aplikasi pengolahan kata yang pertama seperti yang pada gambar berikut adalah aplikasi untuk menulis tugas seperti laporan eh, keseharian, laporan tugas. Jadi gunakan dengan aplikasi kata. Halaman itu layout seperti halaman buku seperti di kiri dan formatnya adalah huruf tebal, huruf miring dan warna-warni. Seperti pengaturan yang bisa teman-teman lihat dalam aplikasi Docs ataupun Word. Contoh formatnya adalah Docs, RTF, dan ODT. Contoh konkretnya adalah membuat laporan pengamatan sains seperti menulis hasil laporan percobaan dalam pertumbuhan kacang hijau. Atau setelah teman-teman misalkan melaksanakan satu kegiatan dengan aplikasi pengolahan kata tersebut, kegiatan tersebut diuraikan dengan kata-kata yang teman-teman bisa gunakan. Lalu membuat surat bisa menggunakan aplikasi pengelolaan kata. Selanjutnya adalah pengelolaan lembar kerja. Pengelolaan kerja ini berhubungan dengan angka-angka kuantitatif. Apa yang dimaksud dikelola? Yang dikelola adalah angka, data, atau nilai ujian. Contohnya ya, nilai ujian. Seperti pada kolom kiri, seperti yang kita lihat, di sana bisa memasukkan nilai-nilai. Lalu rumus, ada rumus sum, average, dan lain sebagainya yang akan kita bahas. Lalu grafik untuk membuat sebuah data. Bagaimana penurunan atau peningkatkan sebuah data ataupun statistik. Untuk membuat grafik nilai siswa contohnya. Contoh format dokumennya adalah XLS, XLSX, ODS, PSI. Contoh konkretnya adalah ketika kita menghitung nilai ujian harian kelas kita atau membuat daftar uang saku mingguan. Nah, selanjutnya adalah presentasi. Presentasi itu contoh konkretnya adalah yang kita lakukan saat sekarang. Jadi bagaimana cara membuat data tadi bisa dipresentasikan oleh di depan maupun menggunakan media video seperti yang dilakukan sekarang. Apa yang dikelola slide adalah halaman presentasi. Nah, seperti yang di atas ini, halaman presentasi itu seperti itu. Kita memberikan ide atau memberikan poin-poin yang kiranya akan kita sampaikan. Lalu teks dan gambar. Nah, dalam presentasi itu bisa menyelipkan gambar sehingga pendengar bisa lebih memahami apa yang akan kita sampaikan. Lalu
Selanjutnya bisa menggunakan animasi ataupun efek interaktif. Seperti tadi, setelah slide satu berakhir, slide 2 ada interaksi seperti pesawat itu. Contohnya, contoh format dokumennya adalah PPT, PPTX, dan ODT. Contoh konkretnya adalah ketika, saya ataupun rekan-rekan semua ingin membuat presentasi sejarah mengenai Raden Ajeng Kartini atau ide proyek lingkungan seperti pentingnya daur ulang. Nah, bisa menggunakan slide presentasi. Nah, ini secara rangkuman bisa kita lihat pengelolaan kata biasanya untuk kita yang menggunakan Chromebook bisa menggunakan Google Docs atau ketika kita menggunakan Windows bisa Microsoft atau WPS ya. Buat dokumen seperti laporan dan surat untuk pengolahan kata. Lalu lembar kerja yakni Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc. Untuk mengelola data, angka, dan membuat grafik dan membuat sebuah data yang bisa disampaikan. Pengelolaan presentasi, contohnya ada Google Slide, PowerPoint yang kita gunakan sekarang, dan Canva. Buat presentasi untuk menyampaikan ide. Nah, kesimpulannya adalah aplikasi membantu kita untuk menyelesaikan berbagai tugas, khususnya aplikasi perkantoran yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi kepada rekan maupun teman kita. Contohnya ketika sebuah kelas adalah kantor, maka bendahara bisa menggunakan aplikasi lembar kerja untuk membuat data mengenai kas mingguan. Lalu menulis, sekretaris bisa menulis untuk tugas dan presentasi ketua kelas bisa menggunakannya untuk mempresentasikan kemajuan kelas. Gunakan format file yang sesuai, karena ketika tidak sesuai biasanya tidak terbaca. Adalah ketika kita ingin membuat laporan pengamatan sains, pengamatan kelas, ataupun pengamatan hal lainnya, simpan file supaya tidak bisa diedit nanti. Nah, buku referensi yang digunakan adalah untuk melihat materi ini, buku Informatika Kurikulum Merdeka 2021.